Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya kembali hadir membawa satu buku yang cukup menarik berjudul Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles. Buku ini dikarang oleh Fran Magnis Suseno. Ya, buku ini sebenarnya tidak terlalu tebal, hanya sekitar 68 halaman. Jauh banget dari hanya sampai 100 halaman saja tidak cukup. Tapi jangan salah bahwa buku ini menyimpan atau mengandung banyak hal yang menggelitik untuk kita diskusikan pada era-era saat ini. Jadi buku ini sebenarnya lebih pada mencoba menjawab pertanyaan filosofis. Apa tujuan akhir dari manusia itu? Ketika jawabannya bahagia, lalu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu? Nah, buku ini diawali dengan sebuah premis atau ungkapan bahwa semua manusia mempunyai tujuan dalam setiap tindakannya. Apapun yang dilakukan oleh manusia dilakukan bukan tanpa maksud. Namun sebelum kita banyak ngobrol tentang bagaimana menggapai sebuah kebahagiaan ala Aristoteles, seorang filosof Yunani ini, perlu saya ketengahkan bahwa Aristoteles ini hidup itu sudah cukup lama atau 2300 tahun lebih. Pada tahun 342 sampai 335 sebelum Masehi, yakni 7 tahun, Aristoteles ini menjadi guru dari seorang anak raja yang bernama Raja Philippus. Yang anak raja ini kemudian bergelar sebagai Iskandar Agung, dan ini sangat terkenal. Nah, Aristoteles sendiri itu merupakan murid dari filosof Plato. Kita tahu Plato itu murid dari Socrates. Dalam tradisi filsafat Yunani, Socrates ini istilahnya dianggap sebagai filosof yang pertama kali berpikir atau memikirkan tentang manusia dan kemasyarakatan. Kita kembali pada buku ini. Secara sederhana kita bisa membuat ungkapan bahwa buku ini mencoba untuk menghadirkan cara-cara meraih kebahagiaan ala Aristoteles. Dan ini memang cukup menarik kalau kita untuk mengungkapkan tujuan akhir manusia. Kembali pada pertanyaan yang substantif tadi, tujuan akhir manusia itu apa? Aristoteles mencoba menjawab adalah kebahagiaan, yang dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai eudaimonisme. Dan kebahagiaan ini menurut Aristoteles itu dibagi menjadi dua, yakni kebahagiaan sementara dan kebahagiaan akhir. Manusia selalu mencoba untuk mendapatkan atau meraih kebahagiaan ini, baik itu bersifat sementara maupun bersifat akhir. Nah, kebahagiaan bersifat sementara dijelaskan oleh Aristoteles ini sifatnya hanya sekedar perantara. Kita contohkan saja, ketika ada orang yang kuliah atau sekolah, dia punya keinginan untuk mendapatkan ijazah atau gelar. Nah, ketika ijazah atau gelar itu diraihnya, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan akhir, karena dia ternyata masih dihadapkan oleh berbagai hal yang membuat dia menjadi cemas dan lain sebagainya. Misalkan soal pekerjaan, soal setelah lulus ini bagaimana. Nah, ini berarti akan memunculkan pertanyaan berikutnya, yakni kebahagiaan itu yang akhir itu bahagia yang seperti apa? Aristoteles memberi definisi bahwa kebahagiaan akhir itu adalah ketika kebahagiaan telah dicapai dan ia tidak memerlukan kebahagiaan lagi. Jadi ini perlu diingat bahwa pikiran Aristoteles ini muncul atau hadir ketika agama monoteisme yang seperti sekarang ini, Islam, Kristen dan lain sebagainya itu belum ada.
karena jauh sebelum Masehi, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara pikiran-pikiran Aristoteles ini dengan konsep-konsep agama. Karena namun pada sisi lain bisa jadi pikiran-pikiran Aristoteles ini malah memiliki arah yang selaras dengan agama-agama monoteisme. Kembali pada pertanyaan tadi, apa atau bagaimana mendapatkan kebahagiaan akhir? Kita coba untuk mengulas sedikit demi sedikit pikiran Aristoteles sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles yang ditulis oleh Franz Magnus atau biasa disebut sebagai Romo Magnus. Nah, Aristoteles itu mensyaratkan kehidupan yang menjunjung tinggi moralitas untuk mencapai kebahagiaan yang terakhir. Jadi menurut Aristoteles, uang ataupun menjadi orang yang pesohor atau tersohor, terkenal, itu bukanlah tujuan kebahagiaan akhir. Bisa jadi uang banyak atau dia sangat terkenal, namun itu bukanlah kebahagiaan terakhir. Jadi Aristoteles ini bisa disebut sebagai ia menolak hidup secara hedonis atau menolak hedonisme. Lalu ini yang menurut saya hal yang penting adalah ada 3 etika pola hidup yang dilakukan oleh manusia. Tentu ini sebagaimana pengamatan dari Aristoteles. 3 pola hidup inilah yang nantinya kita akan diminta untuk menapaki jalan bagaimana meraih kebahagiaan sejati tersebut. Pola hidup 3 pola hidup itu yang dimaksud oleh Aristoteles adalah pertama, hidup mengejar nikmat, yang kedua, hidup berfilsafat, yang kedua, hidup berpolitik. Nah, untuk yang pola hidup pertama ini, yaitu hidup mengejar nikmat, ini Aristoteles mengungkapkannya dengan sangat kasar bahwa hidup mengejar nikmat itu adalah hidup cara ternak. Maksudnya adalah tidak ada bedanya manusia dengan hewan ketika hanya mengejar nikmat. Artinya poin pertama ini bukanlah cara untuk meraih kebahagiaan yang terakhir versi Aristoteles. Karena hewan pun kita tahu dia mencari kenikmatan dengan mungkin makan, minum dan lain sebagainya yang itu untuk kebutuhan fisik semata. Poin kedua dan ketiga inilah yang menjadi kemudian bahasan yang banyak menyita halaman-halaman buku. Jadi antara hidup berfilsafat dan hidup berpolitik inilah manusia pada akhirnya nanti bisa memperoleh kebahagiaan sejati. Manusia bisa bahagia itu versi Aristoteles itu jika hidupnya bermakna. Nah, Anda pasti akan bertanya, hidup bermakna itu bagaimana? Hidup bermakna ini ya bisa diraih dengan cara mengembangkan diri dan bakat. Cara mengembangkan diri dan bakat ini adalah dengan cara kerja keras dan terus menghadapi tantangan-tantangan. Jadi ketika kita akan meraih atau menapaki hidup yang bermakna adalah bagaimana kita mengembangkan diri sebaik mungkin. Kita disiplin, kita kerja keras, dan kita akan meraihnya untuk bisa mengembangkan diri dengan maksimal. Nah, menghadapi tantangan-tantangan itu akan mampu dilakukan jika seseorang itu syaratnya adalah dengan mengenal dirinya. Jadi dia mengenal batas-batas apa yang bisa mampu atau batas-batas kemampuan dia sebagai manusia apa. Manusia bisa terbang? Tidak, karena ada keterbatasan. Nah, batasan-batasan itulah yakni keseimbangan kesadaran antara bagaimana dia mengenali diri sendiri dan bagaimana dia mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan kesadaran itulah yang coba dihadirkan oleh Aristoteles. Diibaratkan oleh
Franz Magnus, bahwa cara berpikir yang demikian itu juga dimiliki oleh orang Jawa dengan cara urip nerimo. Jadi urip nerimo ini bukan dia menerima apa adanya, tapi dia berusaha semaksimal mungkin, namun apa yang ia dapat itulah yang dia akan syukuri. Jadi nerimo ing pandum. Mungkin dalam bahasa agama Islam juga disebut sebagai ikhtiar dan tawakal. Jadi ada korelasi makna antara semuanya itu dengan konsep-konsep yang dihadirkan oleh Aristoteles. Kembali kepada pertanyaan, kenapa harus berfilsafat? Apakah kita akan seperti seorang filosof? Apakah kita harus menjadi ahli filsafat? Tidak. Yang dimaksud Aristoteles dengan berfilsafat atau bagaimana kita meraih kebahagiaan dengan cara berfilsafat, itu adalah kembali kepada makna filsafat itu. Filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Nah, maksudnya berfilsafat di sini adalah cara mengagumi sesuatu yang sifatnya abadi atau ilahiyah. Mungkin secara sederhananya, kita harus memandang segala sesuatu itu pada sisi substansif. Jadi pada sisi substansinya, kita jangan terjebak pada hal-hal yang selalu profan atau permukaan saja. Namun kita harus mampu untuk berpikir pada sisi yang transendental atau berpikir yang substantif. Jadi hidup berfilsafat ini menurut Aristoteles itu adalah cara hidup dengan kesadaran rasional, kesadaran kritis, kesadaran reflektif, dan dialogal. Maksudnya dia punya dialog-dialog dengan, ini nanti hubungannya dengan kenapa hidup berpolitik adalah cara meraih kebahagiaan. Ini ada korelasinya nanti. Jadi sederhananya adalah kita itu diminta, manusia itu harus berpikir pada sisi-sisi substantif, bukan pada sisi-sisi yang profan atau permukaan semata. Saya lanjutkan terkait dengan kenapa berpolitik. Nah, berpolitik bagi Aristoteles ini adalah puncak dari kesosialan manusia. Jadi manusia ini kan makhluk sosial, maka berpolitik itu adalah puncak dari status manusia sebagai makhluk sosial tadi. Kenapa? Karena politik itu adalah menyangkut kehidupan bersama. Namun makna dari politik ini jangan diartikan sekedar politik praktis kepartaian pada masa kini. Karena makna politik yang dimaksud oleh Aristoteles itu adalah mengacu pada polis atau kota di Athena yang ketika Aristoteles itu hidup. Jadi polis, yaitu kota di Athena itu adalah cerminan bagaimana hidup berpolitik, yakni dia mengandaikan bahwa ada kerjasama di situ, ada kesetaraan di situ, ada kebersamaan, yang semuanya itu bermuara pada kepentingan umum. Jadi manusia yang bisa melakukan ini tentu adalah hanya makhluk sosial. Jadi hewan tidak akan mampu untuk melakukan kehidupan berpolitik ini. Jadi berpikir tentang bagaimana ikut memajukan kehidupan manusia, bagaimana ikut memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat umum, dan seterusnya. Itulah makna kehidupan berpolitik ala Aristoteles. Artinya kita terlibat di dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah atau membantu masyarakat untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Jadi inilah yang berkaitan dengan cara meraih kebahagiaan. Kenapa berpolitik? Sekali lagi, karena meraih kebahagiaan itu menurut Aristoteles itu tidak bisa dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi. Jadi kebahagiaan itu bisa diraih dengan cara bersama-sama, dengan cara bekerja sama, saling membantu, tolong menolong.
Dan inilah yang diistilahkan oleh di bab selanjutnya tentang persahabatan sejati. Jadi persahabatan sejati itu juga merupakan cara bagaimana untuk meraih kebahagiaan sejati. Sangat menarik bukan? Jadi buku ini memang cukup tipis, kalau kita ngomong sangat tipis, namun punya banyak sisi-sisi yang ketika kita membacanya itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tentu tujuannya adalah untuk kita diskusikan, kita resapi bagaimana menjadi manusia lebih baik dan meraih kebahagiaan sejati yang dimaksudkan oleh Aristoteles. Ada beberapa bab yang tidak saya jelaskan secara detail di sini. Mungkin lain waktu akan saya coba untuk diskusikan dengan Anda tentang bagaimana konsep manusia utama, bagaimana konsep persahabatan sejati. Namun sekilas tentang bagaimana cara-cara meraih kebahagiaan, yakni hidup berfilsafat, hidup berpolitik. Semoga ini bisa memberi warna pada cara berpikir kita untuk memaknai kebahagiaan. Yang ditolak oleh Aristoteles adalah cara hidup atau pola hidup yang pertama, yaitu hidup hanya mengejar nikmat. Dan ini berarti hedonisme. Aristoteles sangat menolak untuk cara-cara hidup hedonisme dan individualisme. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, semoga kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.